Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan, yang terus-menerus menumpahkan cinta kasih-Nya kepada kita. Termasuk hari ini kita diberikan berkah, bisa belajar bersama-sama di ruang kesadaran untuk memperbaiki kualitas hidup kita agar selalu menjadi yang terbaik. Kita tidak usah menjadi lebih baik dari siapapun, tidak penting. Yang paling penting kita selalu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita awali proses belajar kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya dalam diri, merasakan kehadiran ilahi sebagai daya semesta yang senantiasa mengaping, membimbing, mengarahkan kita pada hidayahnya. Dia tidak pernah menghukum, dia tidak pernah menilai, dia hanya mengingatkan kita agar hidup kita selalu lebih baik. Kita mohon ridhonya sekaligus mohon berkahnya. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini adalah menutup lubang besar dengan sebutir pasir. Bisa enggak kira-kira menutup lubang besar dengan sebutir pasir? Bisa? Bisa. Asal terus menerus. Asal lubangnya jangan dibesarkan lagi. Masalah kita itu lubang-lubang yang diciptakan oleh kita ya terus diperbesar. Sementara tutupnya dilupakan. Coba sekarang semuanya kita praktek. Perhatikan telunjuk, ini kan telunjuk. Coba, ada kukunya nggak di situ? Ada. Coba lihat kuku itu, perhatikan. Fokuskan pandangan kita pada kuku kita. Fokuskan ke situ. Dengarkan pertanyaan saya. Itu kuku kita tumbuh apa tidak? Tumbuh. Kelihatan tumbuhnya? Kok bisa mengatakan tumbuh padahal nggak kelihatan? Ulangi. Pertanyaan gitu aja pusing ya. Coba lihat kuku kita, Yang fokus ya, jangan mikirin cicilan dulu. Lihat kuku aja. Ya, ada kukunya? Ada. Tumbuh nggak kuku itu? Tumbuh. Kelihatan nggak tumbuhnya? Kita tidak bisa melihat perubahan tumbuhnya saat ini karena saking kecilnya pertumbuhan itu. Betul? Tetapi seminggu yang akan datang makan sambal nyangkut tuh di kuku. Pas sambalnya tarasi lagi, ya. Udah cuci tangan, rasanya udah bersih kok masih bau tarasi, betul nggak? Ternyata nyangkut di kuku. Kenapa? Karena kukunya sudah panjang. Ya. Coba dalam seminggu aja bikin riset dalam 1 minggu. Berapa sih kecepatan pertumbuhan kuku kita dalam seminggu? Caranya gimana? Gampang. Ya. Seminggu itu berarti 7 hari. Ya, 10 hari. Mulai penelitian hari ini misalnya. Penelitian hari ini ya. Diingat-ingat tuh, panjang kukunya sekian. Nanti setelah seminggu
tahu-tahu nambah 0,1 mili misalnya. Perkirakan aja, nggak usah terlalu detail. Berarti 0,1 mili panjang dalam 1 minggu. 1 minggu itu berarti 7 hari. 1 hari itu 24 jam. Ya. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi kita tahu tuh 1 minggu berapa detik? Gampang kan? 60 detik kali 60 menit kali 24 jam kali 7. Ya kan? Gampang itu. Kalau pusing dulu kali-kalian nilainya 3, nggak usah dikalikan, pakai kalkulator aja. Ya toh? Akan tahu tuh 1 minggu berapa detik. Lalu 0,1 mili dibagi dengan sekian detik. Kita akan tahu pertumbuhan per detiknya itu adalah sekian. 0,1 dibagi angka pembaginya, yaitu dalam 1 minggu berapa detik. Pertumbuhannya itu demikian lambat. Betul? Tetapi ya, tumbuh kan? Tumbuh. Betapa hebat ya Allah. Allah itu memanjangkan kuku kita sama sekali tidak mengganggu keseimbangan kita. Hebat ya Allah. Coba. Masih ingat enggak? Dulu waktu masih gadis umur 17, masih remaja umur 17. Ya toh? Sekarang umur sudah 50 tahun. Ya. Dalam fase dari umur 17 sampai 50 tahun itu, proses menuanya itu kan enggak sekaligus. Sel-sel matinya itu berjalan sedemikian lambatnya. Nah, kalau dalam ilmu sains itu yang disebut dengan kuasi statik. Jadi kuasi itu dalam bahasa Inggris artinya pura-pura, statik itu diam. Pura-pura diam, padahal sebetulnya tumbuh. Hebat ya Allah. Ya, kita ini cuma nanam aja. Setelah itu tinggalkan aja, betul nggak? Kalau dilihatin aja dalam sehari, tanaman kita sepertinya nggak tumbuh. 1 bulan, tahu-tahu sudah sekian tingginya. 3 bulan sudah berbuah. 6 bulan sudah panen. Betul nggak? Betapa Allah itu tidak pernah melewatkan waktu 1 detik pun tidak mengurusi tanaman kita. Tapi kita kadang-kadang yang menanam ini merasa seolah-olah itu hasil tanaman kita. Padahal kata Allah di Quran, kamu tuh cuma menanam saja, aku yang menumbuhkan. Tapi kesadaran itu tidak ada. Seolah-olah Allah itu tidak hadir di tanaman kita. Seolah-olah Allah itu tidak ada di situ. Padahal dia itu berkarya setiap malam. Tidak tidur, tidak ngantuk, mengurusi tanaman kita. Saya baru pulang dari Jawa Timur. Di sana diajak berkunjung ke peternakan ya ayam telur. Saya berdiskusi dengan yang punya perusahaan. Ya. Apa yang kamu bisa lihat dari telur-telur yang kamu panen setiap pagi itu? Jawabannya apa? Ya telur ayah. Yang bisa dilihat itu cuma uang. 1 kilo berapa? Kalau telurnya banyak, senang. Begitu telurnya sedikit, gak senang. Saya bilang, kamu tuh kan setiap hari cuma ngasih pakan. Pernah gak kamu berpikir bagaimana Allah mengubah pakan jadi telur? Mikir gak? Wah, gak kepikir katanya. Kamu tuh cuma ngasih pakan aja, ngasih makan. Tapi setelah kamu ngasih makan, coba, pernah gak kita merasakan bagaimana pikiran Allah bekerja? Sehingga makanan yang kamu berikan itu diubahnya menjadi sebutir telur. Kita tidak pernah terlibat dalam proses kesadaran itu. Lalu kita pun tidak melihat seolah-olah di kandang ayam itu tidak ada Allah. Betul apa tidak? Kalian pipis aja. Coba pipis itu pejamkan mata sekali-kali. Rasakan dan berterima kasih. Terima kasih ginjal, terima kasih kantung kemih, terima kasih semua yang bekerja untuk mengeluarkan
air yang kotor ini yang tidak boleh tinggal terlalu lama dalam tubuh. Coba, kan kita tidak akan bisa pipis kalau nggak ada nafas. Betul nggak? Ya, kehadiran nafas ada dalam diri tidak pernah disadari. Coba, hidup macam apa seperti itu? Hidup dalam ketidaksadaran, ya, terus menerus mengejar ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Padahal hidup itu adalah perjalanan, ya, untuk bisa merasakan setiap momen dalam hidup itu. Dan perjalanan itu lebih penting daripada tujuan hidup itu sendiri. Tapi semua terlewatkan. Oke. Kembali pada judul kita hari ini, ya. Jadi judulnya adalah menutup lubang besar dengan sebutir pasir. Bisa nggak kita menutup lubang besar dengan sebutir pasir? Bisa. Satu, lubangnya jangan diperbesar lagi. Yang kedua, ya, mengirim pasirnya ke lubangnya terus menerus. Seperti Allah menumbuhkan kuku kita. Tidak ada jeda, terus menerus. Saya bingung ya, ada orang yang tidak merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Padahal Allah itu bekerja terus menerus. Coba kalian makan tadi pagi. Sudah aja. Kamu itu memang cuman memasukkan makanan aja. Betul nggak? Tidak sadar yang mengunyah itu siapa. Kenapa mulut kita bisa mengunyah. Lalu kenapa kita bisa merasakan jenis-jenis makanan yang kesini masuk ke mulut ini. Tidak sadar kalau di situ ada sang hidup yang menyertai kita. Sang napas sebagai daya kehidupan kita. Gak sadar. Lalu sebagian makanan itu jadi daging, jadi tulang, jadi sumsum, jadi urat, jadi otot. Betul? Yang tidak terpakai dibuang menjadi kotoran. Cairan yang tidak terpakai dibuang menjadi air kencing. Gak sadar. Bagaimana cara Allah bekerja memilah-milah itu? Hampir tidak pernah ada kesadaran itu. Hidup entah apa yang dicari. Setiap momen yang terjadi dalam hidup sama sekali tidak dirasakan. Kalau diam saja sebentar, setelah makanan itu masuk, diam sebentar. Bagaimana Allah menggerakkan usus, bagaimana Allah menggerakkan lambung, bagaimana Allah mengeluarkan enzim-enzim melumatkan makanan kita. Bagaimana dia menyerap makanan kita oleh darah kita. Diam sebentar. Air mata kita tak terasa akan mengalir. Lalu kita akan mengatakan, betapa engkau dekat denganku ya Allah. Maaf jika selama ini aku mengabaikan. Entah apa yang aku cari. Karena kita selama ini menganggap Allah itu seolah-olah sosok yang ada di langit yang tinggi, yang dirayu-rayu oleh kita. Dan kalau kita berhasil merayunya, seolah-olah kita dekat dengan Allah. Dan kalau kita tidak berhasil merayunya, padahal Allah tahu yang terbaik bagi kita, kita mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Terus menerus hidup dalam seperti itu. Kita menciptakan lubang besar dalam kehidupan ini dengan kebodohan kita sendiri. Sementara pasir yang kita lontarkan ke lubang itu hanya sesekali saja. Kesadaran yang diberikan di situ hanya sesekali saja. Lalu kita berbuat maksiat, melakukan kejahatan, membicarakan orang, menyakiti orang, terus menciptakan lubang-lubang itu. Dan lubang itu semakin besar dan tidak terasa. Lubang itu yang menelan kita. Lubang itu yang memerosokkan kita. Dan kita mengubur diri kita dengan lubang yang diciptakan oleh kita sendiri. Sadarkah kita saat kita membicarakan keburukan orang, kita sedang membuat lubang untuk diri kita sendiri. Setelah membicarakan keburukan orang, siapkah kita untuk menutupi kerugian yang diderita oleh orang karena keburukannya kita bicarakan? Adakah sedikit cinta dari kita untuk menutup kerugian orang yang diciptakan oleh kita sendiri? Coba rasakan oleh kita. Kita membicarakan keburukan orang pada satu orang. Orang ini jadi berpikir buruk gara-gara kita tentang orang itu.
Karakter orang itu dibunuh oleh satu orang yang diajak bicara untuk membicarakan keburukan itu. Anda sudah membuat lubang, besok bikin lubang lagi, besok bikin lubang lagi, besok bikin lubang lagi. Lubang yang lama belum ditutup, kita sudah menciptakan lubang-lubang baru. Lalu kita menciptakan lubang itu semakin besar. Dan itu yang akan memerosokkan kita. Kita pikir ketika kita sedang melakukan kejahatan buat orang lain. Tidak, semua akan kembali pada dirimu sendiri. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Semoga setelah ini kita sadar lubang apa yang pernah kita ciptakan dalam hidup. Pernahkah kita menyakiti pasangan kita? Dan sekarang lubangnya masih menganga. Luka besarnya masih ada di situ. Dan kita menciptakan lubang baru. Bahkan tidak berusaha untuk menyembuhkan lubang lama. Kita pernah mengucapkan kata-kata buruk pada anak kita. Dan itu tersimpan di alam bawah sadarnya. Menjadi lubang yang menganga. Luka yang dalam. Sadarkah bahwa kita pernah menciptakan lubang itu? Anak kita menjadi tidak percaya diri. Anak kita sulit bergaul. Anak kita sulit mencari pekerjaan. Lalu kita hukum anak kita. Seolah-olah itu kesalahan ada pada anak kita. Padahal kita yang telah menciptakan lubang yang menganga di situ. Dalam sebuah rumah tangga terjadi percekcokan. Yang istri menyakiti suami dengan kata-katanya. Yang suami menyakiti istri dengan kata-katanya. Kalian sedang menciptakan lubang. Dan besok menciptakan lubang yang sama. Besok lagi menciptakan lubang yang sama. Lubang yang kemarin saja belum ditutupi. Hanya sebutir pasir yang kita lempar ke situ. Sadarkah kita dengan itu semua? Sadar? Yuk di kajian ini kita sadarkan. Saya coba hipnoterapi, self hypnosis. Coba kita sadar ke dalam. Berapa banyak lubang yang kita ciptakan dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita menutupi itu. Sementara butiran-butiran pasir yang dilemparkan pun kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Pernah enggak? Habis kita membicarakan orang, kemudian kita sadar kita telah menciptakan lubang. Dan segera merangkul orang itu dan minta maaf. Pernah? Pernah melakukan itu? Tidak kan? Besok malah melakukan hal yang sama. Mengerikan hidup ini. Kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Kita menghujat orang, kenal juga tidak, paham juga tidak, hanya berdasarkan opini pribadi kita. Bahkan itu dihujat di depan publik. Anda sedang menciptakan lubang buat diri Anda sendiri. Pernahkah minta maaf? Tidak. Karena ada keakuan di sini. Seolah-olah saya yang paling benar. Seolah-olah orang lain yang berbeda itu salah. Dan itu terus-menerus dilakukan. Menasihati orang di depan publik sama dengan menghinanya. Gitu kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau kamu mau menasihati orang, panggil orang itu. Kalau itu betul-betul perlu dinasihati, nasihati di belakangnya. Jangan menasihati di depan publik. Kalian menegur anak di depan teman-temannya. Kita sedang menghinakan anak kita sendiri. Bukan sedang menasihati. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang mempermalukannya. Kita sedang menciptakan lubang, luka. Setiap hari saya mendapatkan orang-orang yang minta konsultasi secara pribadi. Setiap hari saya mendengar mereka. Di dalam diri mereka ada lubang yang dalam, luka yang dalam. Yang diciptakan oleh orang lain dan dirinya sendiri. Bayangkan. Dan dia tidak berusaha untuk menutupi lubang itu. Dan lubang itu pada suatu saat pasti akan memperosokkan dia. Paham kira-kira judul ini? Oke. Kalau sudah paham saya akan lanjutkan. Kalau kita melempar sebutir pasir ke lubang itu, apalagi cuma sesekali, bukankah lubang itu tetap kosong? Bukankah lubang itu tetap menganga? Setuju? Sementara kita menciptakan lubang setiap saat, tapi menciptakan tutupnya untuk menutupi lubang itu tidak setiap saat.
Dan kita tidak sadar. Lalu apa yang terjadi? Kalau ada lubang besar, kita melemparkan satu butir pasir sesekali saja. Setuju nggak dengan saya? Kalau itu hanya menimbulkan kesia-siaan. Setuju? Oke. Pahami itu. Dan saya selalu percaya, kenapa hari ini yang hadir orang-orang ini, dan kenapa judulnya ini, saya percaya. Saya sangat percaya. Karena kita tidak bisa merekayasa. Semua itu pasti bagian dari semesta. Ada resonansi, ada kesamaan frekuensi. Karena judul ini adalah energi, dan kita juga energi. Dan ketika kita datang di tempat ini dan mendengarkan ini, berarti ada kesamaan frekuensi. Itu penting buat kita. Paham? Oke. Memerlukan waktu yang sangat lama untuk menutup lubang besar dengan sebutir pasir. Dan itu pun kalau dilakukan terus menerus. Dan itu pun kalau kita stop membuat lubang baru. Lubang bisa jadi adalah perlambang sesuatu yang mencelakakan. Lubang bisa jadi sesuatu yang melambangkan sesuatu yang bisa mengubur diri kita sendiri. Ada istilah kan? Gali lubang, tutup lubang. Biasanya ini istilah disempitkan hanya untuk urusan utang. Ya. Jadi kita ya untuk menutupi utang lama bikin utang baru. Ini gali lubang tutup lubang. Memang peribahasanya disempitkan untuk itu. Tapi jangan lupa loh, utang itu dimensinya sangat luas. Bukan soal uang. Kita pernah nyubit orang, utang bukan? Utang. Dan kita pasti akan dicubit orang suatu saat. Baru lunas. Itu pun kalau tidak mencubit lagi. Coba saya mau nanya sama kalian. Kalian kalau dicubit orang, sadar nggak? Kalau itu pelunasan dari semesta. Karena kalian pernah mencubit. Sadar nggak? Enggak. Kalian pasti nyubit lagi. Bahkan lebih kenceng lagi. Betul Pak tidak? Makin besar lubangnya makin mengecil. Makin besar. Saya tahu nih lubang kalian tuh satu-satu saya tahu. Ini kalau diperiksa ya, ke dalam itu, wah berantakan. Tapi nggak apa-apa, nggak usah ditunjuk satu-satu ya. Udah nunjuk saja ke sini ya, ke dalam diri kita masing-masing. Kira-kira banyak gak utang kita dalam kehidupan ini? Banyak. Sekali kita mengatakan kata-kata buruk, itu direkam loh oleh semesta. Dan itu menjadi simpanan energi yang akan dikembalikan suatu saat pada diri kita sendiri. Padahal kita tidak pernah mengontrol kata-kata kita. Kita tidak pernah mengontrol. Kalau saya berkata seperti ini, apa sih yang dirasakan orang lain? Padahal kita sering diajarkan. Kalau orang lain mengatakan ini pada kita, kan kita juga merasa begini. Kalau orang lain mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita, kan kita juga sudah merasakan. Akibatnya sudah kita rasakan. Itu pelajarannya, bukan kita harus mengatakan hal yang sama pada orang lain. Harusnya, oh orang lain mengatakan buruk pada saya itu rasanya begini. Saya tangkap pesannya. Berarti saya tidak boleh mengatakan hal yang sama pada orang lain. Biar saya tidak membuat lubang baru buat saya. Gitu nggak belajar hidupnya? Enggak. Jadi saya tuh bingung kadang-kadang kalian tuh kemana aja. Apa sih yang membuat kita sibuk sehari-hari itu apa sebetulnya? Saya kenapa pertanyaan ini? Karena banyak orang yang usianya nambah terus gitu. Tapi kok kedewasanya gak nambah. Kesadarannya gak nambah. Cuman tiup lilin aja dari tahun ke tahun gitu. Tapi gak ada yang berubah gitu. Saya bingung dengan orang yang semacam itu. Lalu waktu yang diberikan Allah, ya setiap hari, kayak hari ini nih, kita dikasih hari baru oleh Allah itu buat apa sebetulnya? Coba sadari. Terima kasih ya Allah. Hari ini saya dikasih hari baru.
Berarti saya diberi kesempatan untuk menutup lubang-lubang saya yang pernah saya ciptakan di masa lalu. Izinkan saya tidak membuat lubang baru ya Allah. Saya ingin menutup lubang-lubang lama itu mulai saat ini. Dan saya tidak akan menunda lagi. Saya akan stop membicarakan orang. Saya stop membicarakan keburukan orang. Karena saya tahu itu hanya opini pribadi saya tentang orang. Bukan kebenaran tentang orang itu. Saya juga tidak akan tersinggung kalau dibicarakan orang lain. Karena saya sadar apa yang dibicarakan dia tentang saya itu hanya opini pribadi dia. Bukan kebenaran mutlak tentang saya. Karena yang tahu diri saya adalah saya sendiri. Saya tidak terganggu dengan apa kata orang tentang diri saya. Coba. Gitu enggak kalau pagi-pagi bangun pagi? Subhanallah. Ya saya percaya. Kalian bangun tadi pagi langsung ambil wudhu, langsung sholat. Wudhu dilakukan tanpa sadar. Sholat dilakukan tanpa sadar. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu pun dilakukan tanpa sadar. Seolah-olah ketika baca subhanallah, Allah perlu disucikan gitu sama kita. Bagaimana dia yang maha suci disucikan oleh kita yang kotor? Sebenarnya saat kita membaca subhanallah itu apa sebetulnya esensinya? Kan kita sedang menyarap. Sedang melarutkan kotoran kita dalam kemahasuciannya. Bukan sedang mencucikan Allah. Karena Allah tidak perlu disucikan oleh kamu. Tapi semua nyaris tanpa kesadaran. Udah baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Cuma merasa saja. Seolah-olah sudah punya pahala. Seolah-olah. Kan nanti katanya. Betul nggak? Tidak ada perubahan yang nyata setelah itu yang dirasakan langsung oleh kita. Bahkan orang-orang terdekat dengan kita pun tidak merasakan dampak dari semua yang dilakukan oleh kita. Kamu baca subhanallah tetap aja mulutmu kotor. Kamu baca subhanallah tetap aja pikiranmu kotor. Kamu baca alhamdulillah tetap saja kamu ingin dipuji. Kalau baca alhamdulillah tetap aja kamu tidak berubah. Kalau dicela sedikit sama orang kamu bereaksi keras dan negatif. Karena nggak sadar kalau baca alhamdulillah segala puji habis buat Allah. Nggak ada buatku, nggak ada jasaku. Semua Allah. Yang melangkahkan kakiku adalah daya Allah. Yang menggerakkan tanganku adalah daya Allah. Yang membuat aku bisa melihat karena dia tinggal dalam penglihatanku. Gitu nggak? Tidak. Baca Allahu Akbar, tetap aja kita yang paling gede. Bahkan Allah itu kecil di hadapan kita. Harusnya kalau sudah baca Allahu Akbar, sadari. Ya Allah. Tidak ada masalah bagiku karena aku punya Engkau yang maha besar. Apa yang kita katakan setelah baca Allahu Akbar? Kata-katanya lucu. Ya Allah. Kini aku sedang memiliki masalah besar. Masalah lebih besar daripada Allah. Harusnya katakan sama Allah. Ya Allah tidak ada masalah. Karena aku punya Engkau yang maha besar. Gitu enggak? Gitu apa tidak? Itu karena kita mengucapkannya jangan kayak robot. Kayak robot. Ya, pakai speaker lagi. Biar orang sekampung dengar kalau kamu sudah mengatakan itu. Kalau dipungkas dengan baca la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada Allah. Gitu enggak? Tidak. Melihat telur tadi, telur aja. Tidak melihat yang dibaliknya. Bagaimana dia memproses pakan ternak menjadi telur? Bagaimana ketika kita ngasih makan ikan, bagaimana dia memproses makanan yang kita berikan pada ikan menjadi daging ikan yang siap disantap oleh kita. Sadar enggak? Sekali lagi, kajian saya hari ini adalah self hypnosis. Kita sedang hipnosis nih. Kita sedang mengubah ya cara-cara pandang kita yang keliru. Ya, kita sedang mengubah ketidaksadaran kita. Kalau kita merasa terenyuh, jujur pada diri sendiri, biarkan air matamu mengalir. Biarkan air matamu mengalir. Biarkan, jangan ditahan. Saya dulu ketika belajar dengan guru-guru makrifat saya, beliau selalu mengatakan pada saya,
Hutang manusia yang paling besar, bahkan tidak tahu kepada diri sejatinya. Tidak tahu kepada Tuhannya. Dulu saya tidak mengerti kata-kata itu. Setelah saya mempelajari banyak ayat dalam Al-Quran, ternyata ketidaktahuan tentang siapa diri kita, itu awal kerusakan hidup kita. Ketidaktahuan tentang siapa saya, itu adalah awal. Kenapa pikiran kita menjadi liar? Kenapa kata-kata kita menjadi kotor? Bahkan menggunakan baju agama yang katanya orang suci, tapi terlontar dari mulutnya kata-kata yang menjijikkan. Kemarahan, kedengkian kepada orang lain, iri hati, tidak terkontrol kalau dia sedang menciptakan lubang buat dirinya sendiri. Hadirin, tidak ada orang lain dalam hidup ini, yang ada cuman diri kita sendiri. Semua kebaikan yang kita lakukan buat diri kita, semua keburukan yang kita lakukan buat diri kita, tidak ada buat orang lain.